Berjua-jua salam kepada kita semua, jemaat Tuhan yang kami kasihi dimanapun kita berada, khususnya jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan usaha kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk bersama-sama terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan lewat sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam istirahat kami, dan di dalam kasih sayang Tuhan kami boleh bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, memimpin kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, merenungkannya serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu agar hamba boleh memberitakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan pada pagi ini diambil dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 32 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Allah yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu." Laban mengejar Yakub ketika tahu bahwa Yakub beserta dengan istrinya, anak-anak Laban, dan juga cucu-cucu Laban beserta semua harta benda yang diperolehnya lari meninggalkan Laban untuk pergi kembali ke rumah ayahnya. Dan Allah datang melalui mimpi kepada Laban supaya Laban tidak boleh mengata-ngatai Yakub. Karena itu setelah Laban dapat mengejar Yakub, Laban tidak mengata-ngatai Yakub. Bahkan di dalam pertemuan itu mereka membuat perjanjian bahwa Laban tidak akan melakukan kejahatan kepada Yakub. Demikian juga sebaliknya, Yakub tidak akan melakukan kejahatan kepada Laban. Setelah itulah Yakub melanjutkan perjalanannya dan dia melihat bala tentara malaikat Tuhan. Dan kemudian Yakub menamai tempat itu Mahanaim. Lalu dari tempat itu Yakub mengutus utusannya terlebih dahulu untuk menemui kakaknya Esau di tanah Seir untuk memberitahukan tentang kedatangan Yakub dan bagaimana Allah telah memberkatinya. Setelah utusan itu bertemu dengan Esau dan kembali kepada Yakub, maka para utusan itu memberitahukan bahwa Esau sedang berjalan menuju ke tempat Yakub dan disertai dengan 400 orang pengikutnya. Mendengar itu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya orang-orangnya, ternaknya menjadi dua pasukan, menjadi dua kumpulan. Sebab pikir Yakub, jika satu diserang oleh Esau, maka kumpulan yang lain boleh meluputkan diri. Pertanyaannya, mengapa Yakub takut terhadap Esau?
tentu ini berkaitan dengan masa lalu yang dilakukan oleh Yakub kepada Esau, di mana Yakub berbohong kepada ayahnya Ishak, mengatakan bahwa dirinya Esau pada waktu dia memberikan makanan kepada ayahnya Ishak, dan kemudian Ishak memberkati Yakub. Inilah yang membuat Yakub sangat takut. Dia takut Esau mengingat tentang kejahatannya itu dan kemudian membalasnya kembali dalam pertemuan itu. Kemudian berkatalah Yakub, inilah yang menjadi nas renungan kita pagi ini, atau dengan kata lain, berdoalah Yakub, di mana dia katakan, "Ya Allah ayahku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu." Ada dua hal yang kita lihat dalam doa yang dinaikkan Yakub kepada Allah. Yang pertama, bahwa Yakub pulang ke rumah ayahnya, dia pulang ke sanak saudaranya, tidak lain adalah dalam rangka ketaatannya kepada firman Tuhan, kepada Tuhan sendiri yang menyuruh dia untuk kembali ke rumah ayah, untuk pulang kembali kepada sanak saudaranya. Jadi Yakub sebenarnya sedang melakukan misi Allah. Kemudian yang kedua, Yakub mengingatkan akan janji Tuhan, di mana Tuhan telah berkata kepadanya bahwa ia akan berbuat baik kepadanya. Itulah yang dinaikkan oleh Yakub di dalam doanya ketika ketakutan menghampiri dirinya. Setelah doa itu, Yakub kemudian berjalan terus menghadapi ketakutannya. Jadi ketakutan itu harus dihadapi, tidak dibiarkan terus menguasai. Dan itulah yang kita lihat selanjutnya, bahwa kemudian mereka bertemu dan pertemuan itu penuh dengan sukacita. Yakub berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan ini? Yang pertama, sama seperti Yakub, kita juga pada waktu-waktu tertentu tidak mungkin terlepas dari berbagai-bagai ketakutan, kekhawatiran di dalam hidup kita. Kita khawatir tentang usaha dan pekerjaan kita yang mungkin saat ini sedang bermasalah. Kita khawatir tentang masa depan anak kita. Kita takut tentang mungkin anak-anak kita sudah dewasa tapi belum bertemu dengan jodohnya. Dan banyak lagi ketakutan-ketakutan lain yang mungkin menghampiri hidup kita. Karena itu kita dipanggil dalam menghadapi ketakutan itu, menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita meminta supaya Tuhan menyertai kita. Jadi sama seperti Yakub, dia menyerahkan ketakutannya itu kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kemampuannya, melainkan dia berserah kepada Tuhan dalam menghadapi ketakutannya. Dan ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan pernah membiarkan ketakutan menguasai kita, melainkan ketika kita sudah menyerahkan, berserah kepada Tuhan tentang ketakutan kita, maka kita dipanggil berjalan bersama Tuhan menghadapi ketakutan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, doa adalah senjata kita ketika menghadapi musuh, ketika menghadapi ketakutan. Dan di dalam doa, Allah hadir untuk menyertai, menyelamatkan, bahkan memberi kemenangan kepada kita. Jadi jangan lupa, ketika timbul kekhawatiran, ketakutan, naikkanlah doa kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, dan Ia akan memberikan kekuatan dan pertolongannya kepada kita. Inilah yang boleh kami sampaikan. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh menjadi pegangan kami ketika kami menghadapi ketakutan, kekhawatiran di dalam hidup kami. Sama seperti Yakub ketika menghadapi ketakutan bertemu dengan kakaknya Esau, dia naikkan doa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Bahkan Yakub mengalami perjumpaan jauh seperti yang dia khawatirkan, di mana Esau pun rindu dan berpelukan dengannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa memperhatikan kami dan Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri, melainkan Engkau akan hadir untuk menolong kami. Saat ini kami berdoa untuk orang tua kami, para Zaitun di Klasis Jakarta, Kalimantan, dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka dalam usianya yang sudah lanjut. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang daripadamu melimpahi mereka, sehingga di dalam usia Zaitun mereka tetap bisa produktif, berbuah, dan ikut melayani di tengah-tengah gereja Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat seluruh hamba-Mu, para pendeta, para pertua diaken emeritus, pendeta emeritus, para pengurus kategorial, dan juga seluruh jemaat-Mu. Biarlah berkat kesehatan Kau berikan, berkati juga segala usaha pekerjaan mereka sepanjang hari ini, berikan berkat keberhasilan dan keberuntungan, dan biarlah Engkau juga yang menjaga, memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Joshua Manbanta Krina.